Nah, oke, baik lagi kita membahas mengenai anak sensing. Nah, anak yang sensing ini ketika misalkan dalam proses pembelajarannya itu jangan sampai bunda-bunda di rumah ini menyuruh anak-anaknya itu untuk tetap diam gitu. Tapi ketika kita membimbing sebagai orang tua, misalkan membimbing anaknya itu untuk ingin belajar dan sudah tahu bahwa anak kita ini sebagai anak yang memiliki kepribadian sensing. Nah, jadi buatlah suatu pembelajaran yang begitu nyaman dan lebih banyak memfokuskan ke bagaimana anak itu bisa terus bergerak. Karena ketika misalkan mereka terus-terusan bergerak, bukan semata-mata hanya untuk bergerak saja, tetapi bergerak sambil belajar. Contohnya seperti ini. Misalkan anak-anak bunda di rumah ini sedang belajar mengenai pembelajaran alfabet atau misalkan huruf, angka-angka dan sebagainya gitu. Nah, coba bunda buat di rumah tentang kartu huruf atau kartu angka. Nah, buat kartu huruf mulai dari misalkan A sampai Z gitu. Jadi nah ketika misalkan untuk proses pembelajarannya itu, karena anak ini anak sensing yang misalkan lebih ingin suka bergerak daripada diam gitu, jadi buat kartu alfabet. Nah, di kartu alfabetnya itu ditulis A sampai Z. Nah, ketika pembelajaran itu jangan sampai hanya nunjuk-nunjuk aja kita yang banyak bergerak, tapi cobalah buat anak yang sensing ini yang lebih banyak bergerak. Contohnya kita hanya memberi isyarat aja. Coba cari huruf A misalkan, atau coba cari huruf B, cari huruf C. Nah, jadi kan kita yang mengarahkan tetapi mereka yang bergerak sambil belajar, seperti itu. Nah, itu untuk proses pembelajaran anak yang memiliki karakter sensing. Nah, untuk selanjutnya, anak yang sensing ini walaupun misalkan ketika pembelajaran atau misalkan dalam suatu kelas dia itu banyak bergerak, aktif, tapi ketika sisi kekurangannya itu ketika misalkan dia diberikan suatu tanggung jawab atau suatu perintah gitu. Nah, dia itu rasa percaya dirinya itu kurang. Jadi kurang memiliki rasa percaya diri. Jadi ketika misalkan dia itu dikasih tugas misalkan untuk berbicara atau misalkan di depan orang banyak, nah rasa kepercaya dirinya itu kurang. Jadi untuk melatihnya itu tetap diarahkan bagaimana caranya untuk terus menumbuhkan rasa percaya dirinya itu gitu. Walaupun misalkan dia itu sering banyak bergerak ketika belajar, tetapi ketika misalkan disuruh untuk belajar ataupun berbicara di depan orang banyak, kurang mampu atau kurang memiliki rasa percaya diri gitu. Nah, itu sisi kekurangan dari anak yang memiliki karakter sensing. Terus di sini juga anak sensing ini ketika misalkan ditegur itu jangan sampai cuman dibilangin sebatas hanya dibilangin saja gitu, tapi anak yang sensing ini ketika misalkan kita menegurnya, maka langsung ditegur. Jangan sampai hanya jangan misalkan dia membuat kesalahan. Nah, kita hanya misalkan menyindirnya saja ataupun tidak langsung menegur. Nah, anak yang sensing ini tidak peka, anak yang sangat tidak peka. Jadi lebih baik ditegur tapi dengan cara yang baik gitu, cara yang bisa dia terima gitu. Terus sisi kelebihannya juga anak yang sensing ini tuh ketika misalkan kita yang membuat kesalahan, maka dia itu akan lebih mudah memaafkan. Jadi ketika seorang anak yang memiliki karakter sensing ini, ketika kita misalkan membuat kesalahan terhadap anak tersebut, maka dia akan senang hati. Jadi intinya tidak mudah untuk menyimpan rasa dendam mungkin ya ke orang tersebut gitu. Jadi anak yang sensing ini adalah anak yang mudah memaafkan. Namun tadi kekurangannya itu ketika misalkan ditegur, anak yang tidak peka, terus kepercayaan dirinya itu sangat kurang, atau misalkan bisa dilatih lagi supaya anak itu tetap bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Tapi untuk proses pembelajarannya itu jangan sampai hanya fokuskan
untuk diam di kelas atau misalkan hanya memperhatikan, tetapi coba untuk lebih bergerak ke motorik dia, seperti itu anak sensing, untuk anak sensing. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai anak insting, seperti apa anak insting dan bagaimana cara pembelajarannya untuk anak insting tersebut, seperti itu.